Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Titin Supriyatin, Kepala Sekolah SDN Kalibata 11. Setiap sekolah mempunyai kisah. Disinilah kisah sekolah kami, SDN Kalibata 11. Sekolah yang terus berbenah, berinovasi, dan bergerak maju untuk membentuk generasi yang cerdas, kreatif, inovatif, dan melek digital menuju Indonesia Emas. Untuk itu, kami membuat sebuah program, yaitu memfasilitasi generasi alfa yang cerdas melalui Video Podil, mini studio, podcast, dan digital library untuk peningkatan Lipnum di SDN Kalibata 11. Kami sadar anak-anak SD saat ini adalah generasi alfa, generasi yang tumbuh di dunia digital, yang haus akan hal-hal baru, cepat, dan interaktif. Tantangan kami jelas, bagaimana mengubah minat membaca dan berhitung menjadi kegiatan yang menyenangkan dan relevan dengan zaman mereka. Dari sinilah lahir gagasan besar, yaitu digitalisasi perpustakaan dan pembelajaran berbasis media kreatif. Kami menata ulang perpustakaan menjadi lebih modern, dengan katalog digital, koleksi e-book, dan ruang baca yang nyaman. Kami juga menambah mini studio, tempat anak-anak menonton film edukatif, lalu berdiskusi dan berlatih berpikir kritis. Dan kami juga menghadirkan podcast sekolah, yaitu Suara Anak Kalibata 11. Wadah bagi murid untuk berbicara, berkarya, dan menyebarkan semangat literasi. Kalau Seva sibuk lari sama silat, tapi sekolah tetap jalan. Misal, lomba bentrok sama jadwal sekolah. Gimana caranya biar nggak keteteran? Caranya biar nggak keteteran itu, aku biasanya nanya ke teman atau langsung kalau ada PR. Jadi, kalau misalnya ada tugas dari Aku sekarang jadi makin semangat ke perpustakaan loh. Soalnya bisa baca buku, nonton film edukatif seperti di bioskop. Seru loh. Dan juga kemarin aku jadi narasumber di podcast SDN Kalibata 11. Provinsi kamu juara 3 ya? Iya. Bisa ceritain nggak serunya lomba waktu itu? Dan ada lomba dan ada lawan yang berat nggak? Jadi kalau lomba tuh ada serunya. Serunya tuh bisa ketemu teman baru. Jadi habis itu kalau pemanasan rasanya seru. Habis itu rasa hati aku deg-degan banget. Pokoknya seru deh jadi narasumber di podcast SDN Kalibata 11. Jangan lupa baca buku ya teman-teman, karena baca buku bisa menambah ilmu. Oh iya, jangan lupa juga nonton podcast SDN Kalibata 11 di YouTube SDN Kalibata 11. Bye. Kini perpustakaan kami bukan lagi ruang yang sepi, tapi ruang yang hidup. Tempat anak-anak membaca, menulis, berbicara, dan berimajinasi. Literasi tumbuh lewat buku digital. Numerasi berkembang lewat permainan dan diskusi. Anak-anak menjadi lebih percaya diri, berani berpendapat, dan mampu berpikir kritis. Guru pun semakin kreatif, memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran bermakna. Saya Tegar, saya guru dari SDN Kalibata 11. Menurut saya, program Video Podil sangat mengubah suasana belajar di sekolah kita. Siswa yang tadinya pasif, sekarang menjadi lebih aktif bertanya dan bercerita. Saya juga banyak belajar dari digitalisasi perpustakaan. Menurut saya, buku digital dan podcast sangat membantu saya dalam mengajar, membantu dalam pembelajaran dan bisa mengaitkan ke kehidupan sehari-hari. Kami sebagai komite tentu saja sangat mendukung program ini. Sekolah tidak hanya berfokus pada buku cetak saja, tetapi membuka akses digital bagi anak-anak.
kami melihat perpustakaan sekarang lebih ramai. Anak-anak seringkali datang untuk membaca buku, menonton film edukatif, membuat podcast, dan bahkan membuat karya-karya lain yang tidak hanya sekedar konten, tapi menulis buku. Melalui program Mediopodil, kami membangun generasi alfa yang cerdas, berkarakter, dan literate. Kami percaya bahwa literasi dan numerasi tidak hanya belajar tentang membaca dan berhitung, tetapi bagaimana menemukan jati diri dan masa depan mereka. Demikianlah kisah SDN Kalibata 11. Terima kasih.